Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali di channel Gemi Gongbu. Silakan Bapak Ibu guru like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi seputar sertifikasi pendidik PPG guru tertentu tahun 2024. Baik Bapak Ibu, di channel kami masih membahas seputar LMS pada program sertifikasi pendidik. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa di LMS sertifikasi pendidik terdapat 3 modul yang harus kita selesaikan untuk dapat mengikuti UKP PPG. Dan di video kali ini kita masih berada di modul yang pertama tentang prinsip pengajaran dan asesmen umum. Langsung saja kita masuk ke dalam modul tersebut. Untuk modul prinsip pengajaran dan asesmen umum ini terdiri dari 4 topik, yaitu yang pertama, menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Dan yang terakhir, menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah Bapak Ibu, di video kali ini kita masih berada di topik terakhir, yaitu menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran. Nah Bapak Ibu, di topik keempat ini menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran, tentunya kita masih terus dihadapkan kepada alur merdeka ya. Aktivitas dengan alur merdeka selanjutnya diberikan tambahan latihan pemahaman dan juga menuliskan cerita reflektif. Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di alur merdeka aktivitas yang kelima, yaitu elaborasi pemahaman. Untuk aktivitasnya yaitu tantangan merancang pembelajaran berbasis CRT, di mana alur merdeka yang terdiri dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman dan aksi nyata, yang mana alur merdeka mulai dari diri berisi pengalaman menjembatani perbedaan budaya peserta didik. Sedangkan alur merdeka yang kedua pada aktivitas penerapan CRT dalam pembelajaran, sampai pada culturally responsive teaching pada pembelajaran. Jadi ada 3 aktivitas ya. Kemudian dilanjutkan alur merdeka yang ketiga, yaitu ruang kolaborasi pada aktivitas studi kasus penerapan CRT. Sedangkan alur merdeka yang keempat, demonstrasi kontekstual, ada pada aktivitas hasil telaah. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke aktivitas selanjutnya terkait tantangan merancang pembelajaran berbasis CRT, yang merupakan alur merdeka elaborasi pemahaman. Nah Bapak Ibu, inilah aktivitas yang berada pada tantangan merancang pembelajaran berbasis CRT. Bapak Ibu, pada tahap ini Bapak Ibu akan mengidentifikasi hal-hal yang belum dipahami disertai tindak lanjutnya. Bapak Ibu guru dapat melakukan aktivitas ini bersama teman sejawat atau kepala sekolah atau pengawas. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk melaksanakan tantangan merancang pembelajaran berbasis CRT akan mengidentifikasi hal-hal yang belum dipahami. Bapak Ibu di sini difasilitasi sebuah tabel yang bisa diakses pada tautan berikut ini. Nah Bapak Ibu, dalam tabel yang tersedia pada tautan berikut ini ternyata ada beberapa komponen pembelajaran, kemudian apa yang saya ketahui, apa yang ingin saya ketahui, kemudian bagaimana saya dapat mengetahuinya, dan apa yang telah saya pelajari. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk tabel yang tadi kita dapatkan pada tautan link di atas. Nah Bapak Ibu, untuk mendapatkan tabel tersebut kita bisa mendownloadnya dengan mengklik tautan berikut ini. Kita klik, kemudian kita akan diarahkan pada kolom seperti ini. Kita klik OK, kita mulai download dengan klik start download. Sambil menunggu terdownload, Bapak Ibu bisa mengcopy
judul tantangan merancang pembelajaran berbasis CRT. Kemudian setelah terdownload, Bapak Ibu bisa melihatnya di hasil downloadan yang ada di laptop Bapak Ibu. Kemudian kita ganti namanya dengan yang tadi kita copy, kita pastekan untuk tantangan merancang pembelajaran berbasis CRT-nya. Dan untuk memudahkan kita mencari, silahkan ditambah tertulis modul 1 topik 4 ya Bapak Ibu. Nah, ini memudahkan kita sewaktu akan belajar modul berapa, topik berapa, dan judul apa yang sedang kita pelajari. Jika sudah tertulis seperti ini, maka kedepannya kita akan lebih mudah untuk mencarinya. Nah, sekarang langsung saja kita klik hasil downloadan yang sudah kita download tadi. Nah, bentuknya PDF ya Bapak Ibu, kemudian berbentuk tabel yang akan kita pelajari, dan sama persis di LMS terkait 5 komponen yang akan kita isi. Nah, saatnya Bapak Ibu untuk identifikasi bersama salah satu rekan sejawat Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, karena di sini filenya masih PDF, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah mengubah file PDF ini menjadi Word. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Seperti biasa, kita mencari pada Google aplikasi untuk mengubahnya. Kita klik saja, ketik saja convert PDF to Word. Kita klik. Kemudian muncul banyak sekali aplikasi Bapak Ibu yang bisa kita gunakan untuk mengubah bentuk PDF ke Word. Kita bebas saja Bapak Ibu, silahkan mau menggunakan aplikasi yang mana. Saya pilih yang di atas, kita klik. Kemudian ada perintah untuk memilih file PDF-nya. Kita klik file PDF-nya. Kemudian kita klik convert to Word. Nah, sambil menunggu kita download Word. Nah, kita klik. Muncul seperti ini, kita klik enable editing Bapak Ibu supaya kita bisa mengedit Word hasil dari mengkonvert dari PDF Bapak Ibu. Muncul tabel seperti ini, hanya saja bentuknya sudah berupa Word. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk menulis identitas pertama kali supaya tidak tertukar dengan tugas teman yang lain Bapak Ibu. Ada nama, nomor UKG, instansi, kemudian LPTK. Tidak lupa juga menuliskan judul modul 1, topik 4, pada alur merdeka, elaborasi pemahaman, pada aktivitas tantangan merancang pembelajaran berbasis CRT. Seperti yang kita ketahui tadi Bapak Ibu, pada aktivitas ini kita supaya mengidentifikasi hal-hal yang belum dipahami, disertai tindak lanjutnya bersama teman sejawat atau kepala sekolah atau pengawas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berikut tabel elaborasi pemahaman merancang pembelajaran berbasis CRT beserta referensi jawabannya Bapak Ibu. Ada 5 komponen pembelajaran. Yang pertama tujuan pembelajaran, asesmen awal, asesmen formatif, dilanjutkan dengan asesmen sumatif, dan yang terakhir kegiatan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada pembahasan pengisian tabel elaborasi pemahaman merancang pembelajaran berbasis CRT. Untuk komponen pembelajaran yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Apa yang saya ketahui, tujuan pembelajaran adalah sasaran yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu. Apa yang ingin saya ketahui?
Yang pertama, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur terkait budaya siswa. Dan yang selanjutnya, bagaimana saya dapat mengetahuinya? Saya dapat mengetahuinya yang pertama dengan studi literatur, contoh RPP berbasis CRT. Dan yang terakhir, indikator yang terakhir, apa yang telah saya pelajari? Yang telah saya pelajari adalah tujuan pembelajaran harus mencerminkan keberagaman siswa dan budaya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk komponen pembelajaran yang kedua yaitu asesmen awal. Apa yang ingin saya ketahui? Yang pertama adalah asesmen awal dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Dan yang kedua, hasil asesmen awal digunakan untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa yang ingin saya ketahui? Bagaimana merancang asesmen awal yang dapat mengukur pengetahuan awal siswa tentang budaya dan konten pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana saya dapat mengetahuinya? Seperti studi literatur dan contoh instrumen asesmen. Dan yang terakhir, apa yang telah saya pelajari? Asesmen awal harus mengukur pengetahuan awal siswa tentang budaya dan konten pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke komponen pembelajaran asesmen sumatif. Untuk indikator yang pertama adalah apa yang saya ketahui. Asesmen sumatif dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa. Biasanya berbentuk tes atau ujian akhir. Dan yang selanjutnya, apa yang ingin saya ketahui? Yaitu bagaimana menilai produk akhir siswa yang mencerminkan pemahaman mereka tentang budaya dan materi pembelajaran. Indikator yang selanjutnya adalah bagaimana dapat mengetahuinya. Dapat mengetahui dari studi literatur dan rubrik penilaian. Indikator yang selanjutnya, apa yang saya pelajari? Asesmen sumatif harus mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara menyeluruh. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Apa yang saya ketahui? Kegiatan pembelajaran adalah aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, kegiatan harus bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan siswa. Apa yang ingin saya ketahui? Yaitu bagaimana mendesain kegiatan pembelajaran yang autentik dan bermakna bagi siswa dari berbagai latar belakang budaya. Kemudian bagaimana dapat mengetahuinya? Dapat mengetahuinya dari studi literatur, contoh kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, apa yang saya pelajari? Kegiatan pembelajaran harus melibatkan siswa secara aktif dan relevan dengan budaya mereka. Sekian Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.